Pernah ada suatu kejadian yang menggeparkan warga di pinggiran hutan. Seorang pemuda mendadak kaya raya dan menghilang dalam semalam setelah menemukan botol misterius. Di sebuah kampung terpencil, jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang pemuda bernama Rian. Kehidupan sehari-harinya dipenuhi dengan penderitaan dan kesulitan yang tak pernah berakhir. Rian berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya adalah seorang petani yang tanahnya tidak subur, sedangkan ibunya bekerja keras di rumah mengurus segala urusan rumah tangga. Mereka tinggal di sebuah gubuk reot yang dikelilingi ladang kering dan gersang, jauh dari pusat kehidupan desa. Rian seringkali terbangun pagi-pagi sekali untuk membantu ayahnya di ladang, mencangkul tanah yang keras dan kering, berharap bisa menanam padi yang cukup untuk bertahan hidup. Namun, hasilnya selalu jauh dari yang diharapkan. Tanah yang mereka garap sudah lama kehilangan kesuburannya, dan setiap musim panen hanya membawa sedikit hasil. Meskipun begitu, Rian tetap bekerja tanpa keluh kesah, karena ia tahu bahwa jika tidak bekerja, mereka tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Kadang-kadang, ketika pekerjaan di ladang selesai, Rian mencari nafkah tambahan dengan menjadi kuli bangunan. Ia ikut membantu warga desa yang sedang membangun rumah atau infrastruktur lainnya. Dengan tubuhnya yang kekar dan kuat, ia tidak keberatan mengangkat batu atau kayu untuk dibangun menjadi sesuatu yang berguna. Namun, meskipun ia bekerja keras, gajinya seringkali tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan. Keadaan hidupnya yang selalu kekurangan membuatnya semakin merasa terjebak dalam kemiskinan yang mencekik. Di malam hari, setelah lelah bekerja seharian, Rian duduk di luar gubuk kecilnya, menatap langit yang dipenuhi bintang. Suara jangkrik dan hewan malam lainnya mengisi kesunyian malam, namun pikirannya seringkali melayang jauh. Ia seringkali bermimpi, memandang bintang-bintang di langit dan berharap suatu keajaiban datang untuk mengubah nasibnya. Keinginan untuk hidup lebih baik selalu membara dalam hatinya. Suatu hari, aku akan keluar dari kemiskinan ini, seringkali ia berbisik dalam hati, meskipun ia tahu itu bukan hal yang mudah untuk diwujudkan. Rian tidak pernah menyerah pada mimpi-mimpinya, meskipun terkadang rasa lelah dan putus asa datang menghampirinya. Ia merasa bahwa hidupnya di kampung ini hanya akan terus berputar dalam lingkaran kemiskinan tanpa ada jalan keluar. Namun, ia selalu memendam harapan, karena ia tahu bahwa jika ia berhenti berharap, maka ia tidak akan pernah menemukan jalan menuju perubahan. Suatu hari, ketika perasaan lelah itu datang begitu berat, Rian merasa seolah-olah segala upaya yang telah ia lakukan selama ini sia-sia. Semua kerja kerasnya tak pernah cukup untuk memberikan perubahan yang nyata dalam hidupnya. Dalam keputusasaan, ia memutuskan untuk mencari ketenangan dengan pergi memancing di tepi sungai yang berada di dalam hutan. Sungai itu jarang dikunjungi orang karena dikelilingi oleh pepohonan raksasa yang menambah kesan misterius dan menyeramkan pada tempat itu. Namun, Rian tidak peduli. Ia hanya ingin menyendiri, berharap bisa melupakan sementara penderitaan yang menimpa dirinya. Rian membawa peralatan memancing seadanya dan berjalan perlahan menuju sungai yang ada di dalam hutan. Dengan langkah yang berat namun penuh tekad, ia menembus semak belukar yang semakin rapat. Udara yang lebih sejuk dari biasanya menambah rasa tenang yang ia rasakan. Meskipun hutan itu tampak gelap dan penuh misteri, Rian merasa ada kedamaian di sana yang sulit ia dapatkan di tempat lain. Di dalam hutan itu, ia berharap bisa mendapatkan ikan untuk dimakan malam ini. Setiap langkahnya terasa berat, namun pikirannya hanya tertuju pada satu hal. Jika ia bisa mendapatkan ikan yang cukup besar, ia bisa memberi makan keluarganya. Semua penderitaan dan kepenatan hidup terasa lebih ringan saat ia membayangkan wajah ibunya yang tersenyum bahagia setelah makan yang layak. Ketika ia tiba di tepi sungai yang sudah dikenalinya, Rian duduk di sebuah batu besar dan mulai menyiapkan alat pancingnya. Sungai itu terlihat begitu tenang, dengan air yang jernih mengalir di antara bebatuan besar. Ia melemparkan umpan ke dalam air dan menunggu dengan sabar, berharap ikan akan segera menyambar kail pancingnya. Namun, meskipun ia sudah menunggu cukup lama, tak ada tanda-tanda ikan yang menggigit umpan. Rian mulai merasa putus asa. Ia merasa seperti kehidupan ini selalu memberinya harapan palsu, seperti umpan yang selalu digantungkan di depan matanya, namun tidak pernah bisa ia raih. Namun, meskipun rasa frustrasi itu datang, ia tidak menyerah. Ia tetap menunggu, karena di dalam dirinya masih ada keyakinan bahwa jika ia cukup sabar,
sesuatu yang baik akan datang juga pada akhirnya. Namun, tak disangka, di saat ia hampir menyerah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Rian terkejut dan mundur beberapa langkah ketika asap tebal itu mulai keluar dari botol yang baru saja ia buka. Tiba-tiba, seluruh udara di sekitarnya terasa berubah, seolah ada kekuatan besar yang mengalir melalui sungai itu. Rian, yang hampir tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dilihatnya, menyeka matanya dan memastikan dirinya tidak sedang bermimpi. Namun, apa yang ia saksikan bukanlah mimpi. Asap itu berputar dan bergerak secara misterius, membentuk sosok yang semakin jelas, seorang wanita cantik yang muncul di hadapannya. Wanita itu mengenakan pakaian putih bersulam emas, dan wajahnya bercahaya seolah ia berasal dari dunia lain. Matanya tajam, berkilau seperti permata yang berkilat di bawah sinar matahari yang merembes melalui pepohonan hutan. Rian merasa seolah-olah ia sedang berhadapan dengan makhluk dari dunia yang sangat jauh, sebuah entitas yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Aku adalah putri jin yang terkurung di dalam botol ini selama ratusan tahun. Terima kasih telah membebaskanku, kata wanita itu, suaranya lembut namun penuh kekuatan, seperti suara yang memancar dari kedalaman dunia yang tak terjangkau oleh manusia. Rian hanya bisa berdiri terdiam, kebingungannya memuncak. Ia tidak tahu harus berkata apa, mulutnya terasa kering. Apa yang baru saja terjadi? Apakah ia benar-benar membebaskan seorang jin dari dalam botol? Dan, lebih penting lagi, apa artinya ini bagi dirinya? Putri jin itu tersenyum dengan anggun, seolah memahami ketakutan dan kebingungan yang melanda Rian. Jangan takut, pemuda. Aku tidak akan menyakiti Emu, katanya, meskipun ia tahu bahwa pertemuan ini akan mengguncang dunia Rian. Aku sudah lama terperangkap dalam botol ini. Sekarang, berkatmu, aku bebas. Rian, meskipun masih terkejut, mencoba untuk menenangkan diri. Ia menelan ludah dan akhirnya berhasil mengucapkan kata-kata, meski dengan suara yang bergetar. Apa yang harus saya lakukan dengan kamu? Kenapa saya bisa membuka botol itu? Putri jin itu tertawa ringan, tetapi ada kesan misterius di balik tawanya. Tak ada yang bisa menjelaskan secara pasti mengapa kamu yang menemukanku, Rian. Tapi aku rasa, ini adalah takdir. Kamu telah membuka botol ini bukan hanya untuk membebaskanku, tetapi juga untuk mengubah nasibmu. Rian merasa ada sesuatu yang sangat aneh dalam perkataan putri jin itu. Ia mengingat hidupnya yang penuh perjuangan, kemiskinan yang terus mencekik, dan impian-impian yang selalu terasa jauh dari jangkauannya. Jika benar kata-kata putri jin itu, maka mungkin inilah kesempatan yang ia tunggu-tunggu. Namun, sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut, putri jin melanjutkan, aku bisa memberimu 3 permintaan. Apapun yang kamu inginkan, aku akan mewujudkannya. Tetapi ingat, Rian, setiap permintaan datang dengan konsekuensi. Rian terdiam, merasakan beratnya tawaran itu. 3 permintaan. Ia merasa seperti sedang berdiri di persimpangan jalan yang mengarah pada kehidupan yang tidak pernah ia bayangkan. Apa yang harus ia minta? Apakah ia harus meminta kekayaan yang selama ini ia impikan? Atau sesuatu yang lebih besar, seperti kebebasan dari kemiskinan yang selama ini menyiksanya? Namun, ada satu hal yang terus menghantuinya, konsekuensi dari setiap permintaan. Rian tahu bahwa tak ada yang bisa didapatkan tanpa harga yang harus dibayar. Setiap keinginan yang terwujud pasti ada balasan yang menyertainya. Putri jin memandangnya dengan senyum tipis, seperti mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh Rian. Aku tahu kamu ragu, Rian. Itu wajar. Tidak semua orang bisa menerima tawaran seperti ini. Namun, ingat, takdirmu ada di tanganmu. Pilihlah dengan bijak. Rian menatap putri jin itu, memikirkan apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Begitu banyak keinginan yang muncul dalam benaknya, namun ia tahu ia harus memilih dengan hati-hati. 3 permintaan. 1 kesempatan untuk mengubah hidupnya. Tapi, apakah harga yang harus dibayar akan sebanding dengan hasilnya? Di tepi sungai yang sepi itu, Rian mulai merasakan beratnya keputusan yang ada di depan mata.
Dunia yang ia kenal seakan runtuh dan terbuka menuju kemungkinan tak terbatas. Dan ia harus memilih jalan mana yang akan diambil. Rian merasa tubuhnya seolah terbalik mendengar tawaran dari Alina. Kekayaan yang tak terbayangkan datang begitu saja, seolah terhampar di depan matanya. Selama bertahun-tahun, hidupnya penuh penderitaan. Ia telah bekerja keras dari pagi hingga malam, namun tak pernah mampu keluar dari lingkaran kemiskinan yang menjeratnya. Kini, hanya dengan 3 kata dari seorang makhluk gaib, semuanya bisa berubah. Namun, satu syarat yang Alina utarakan membuat jantungnya berdegup kencang. Menikah dengannya. Rian menatap Alina dengan tatapan penuh kebingungan, seakan mencari tanda-tanda apakah itu hanya lelucon atau kenyataan yang lebih mengerikan. Seorang jin, yang selama ini hanya ada dalam cerita-cerita, kini menawarkan untuk mengubah hidupnya, tetapi dengan sebuah syarat yang sangat besar, menikah dengan dirinya. "Saya harus menikah denganmu?" tanya Rian, suaranya serak. Ia berusaha untuk memahami kata-kata yang baru saja didengar, namun rasanya tak mungkin untuk diterima begitu saja. Alina mengangguk dengan anggun, wajahnya tetap tersenyum, namun ada ketegasan yang tersirat di baliknya. "Ya, itu syaratnya. Aku tidak bisa memberikan kekayaan dan kemewahan hanya dengan alasan belas kasihan. Ada harga yang harus dibayar, Rian. Aku akan memberimu segala yang kau inginkan, tetapi sebagai imbalannya, kau harus menjadi suamiku. Dengan pernikahan itu, aku juga akan mengikatkan hidupmu dengan dunia kami, dunia jin." Rian merasa sebuah ketegangan yang berat di dadanya. Hati dan pikirannya bertarung. Di satu sisi, dia merasa terpesona dengan tawaran kekayaan yang begitu menggiurkan. Bayangkan saja, tidak lagi tidur di gubuk reot, tidak lagi harus bekerja keras untuk makan, tidak lagi terjepit oleh kemiskinan yang mencekik. Semua yang ia inginkan bisa menjadi miliknya. Rumah besar, mobil mewah, pakaian indah, hidup tanpa batas. Namun, pernikahan dengan Alina berarti mengikat dirinya dengan dunia yang tidak ia kenal. Dunia jin. Ia tak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Apakah ia akan hidup bahagia dengan Alina, atau malah terjerumus dalam kekuasaan yang lebih besar, yang justru merusak kehidupannya? Rian menatap Alina, melihat wajah cantiknya yang tampak sempurna dan menenangkan, namun ada sesuatu yang membuatnya merasa cemas. Ia tidak bisa menepis perasaan aneh yang muncul dalam dirinya. Alina bukan manusia, dan apapun yang berasal dari dunia yang tak terlihat ini, pasti ada harga yang harus dibayar. Rian menarik napas panjang, berusaha menenangkan pikirannya yang kacau. "Apa yang terjadi jika saya menolak tawaran ini?" tanya Rian, suara yang sedikit lebih tenang, meskipun masih terdengar cemas. "Apa yang akan terjadi padaku jika saya menolak menikah denganmu?" Alina menghela napas, dan untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat lebih serius. "Jika kau menolak, aku akan menghilang begitu saja. Kamu akan kembali ke hidupmu yang lama. Tidak ada yang berubah, dan kamu akan tetap terperangkap dalam kemiskinanmu. Tetapi, jika kau menerima tawaran ini, kehidupanmu akan berubah selamanya. Kamu akan mendapatkan segala yang kau inginkan, tetapi kau juga harus memahami konsekuensinya." Rian merasakan gelombang kekhawatiran yang semakin besar. Tidak ada yang gratis di dunia ini, begitu selalu kata orang tua. Semua keputusan yang dibuat, pasti ada akibatnya. Dan ia tahu, jika menerima tawaran ini, hidupnya tidak akan pernah sama. Di sisi lain, ia merasa bahwa ini adalah kesempatan yang tidak akan datang 2 kali. Alina melihat kebingungannya, dan dengan lembut mendekat, menyentuh bahunya. "Aku tahu ini sulit, Rian. Tetapi, ingatlah, tak ada yang bisa mengubah takdirmu selain dirimu sendiri. Kamu memiliki kesempatan ini untuk meraih kebahagiaan, atau kamu bisa terus terjebak dalam dunia yang penuh penderitaan ini." Waktu terasa berhenti bagi Rian. Semua perasaan bercampur aduk, takut, ragu, berharap, dan bahkan sedikit terpesona oleh keindahan dan kekuatan yang dimiliki Alina. Ia tahu bahwa menerima tawaran ini akan mengubah hidupnya secara drastis, tetapi apakah itu benar-benar yang dia inginkan? Dan jika ia menolaknya, akankah ia menyesal? Akhirnya, setelah beberapa saat yang terasa begitu panjang, Rian memutuskan untuk berbicara.
Suaranya terdengar lebih pasti, meskipun ada getaran ketidakpastian yang masih ada dalam dirinya. Aku akan menerima tawaranmu, Alina. Aku ingin hidup yang lebih baik. Aku ingin membahagiakan orang tuaku. Aku ingin keluar dari kemiskinan yang tak pernah berakhir ini. Alina tersenyum, senyuman yang penuh kebijaksanaan dan sesuatu yang lain, sebuah kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Baiklah, Rian. Keputusanmu telah diambil. Maka, aku akan menepati janjiku. Aku akan memberimu kekayaan dan kehidupan yang kau impikan. Tapi ingat, kau harus menikah denganku, dan setelah itu, hidupmu akan terikat dengan dunia kami. Rian hanya bisa mengangguk, menerima kenyataan bahwa hidupnya telah berubah. Kehidupan baru Rian berjalan begitu cepat dan melimpah. Hari demi hari, Alina memenuhi segala permintaannya dengan cara yang tak terbayangkan sebelumnya. Rian terbangun di pagi hari di dalam sebuah rumah besar yang sebelumnya hanya bisa ia impikan. Rumah itu terletak di atas bukit, dengan pemandangan indah yang bisa memandang jauh ke desa yang dulu ia tinggali. Taman yang luas dikelilingi bunga-bunga yang berwarna-warni dan pohon-pohon buah yang berbuah lebat, memberi kehidupan baru yang penuh kemewahan dan kedamaian. Di dalam rumah itu, segala sesuatu tampak sempurna. Lantai marmer yang bersinar, furnitur antik yang mahal, dan lukisan-lukisan indah yang menghiasi dinding. Rian bahkan memiliki kamar tidur yang luas dengan tempat tidur besar yang terbuat dari kayu jati, sebuah kemewahan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Selain itu, Rian juga diberi kekayaan yang melimpah. Alina memberikan emas, perak, dan berlian yang tak terhitung jumlahnya. Rian merasa terheran-heran dengan berapa banyak kekayaan yang ada di hadapannya. Uang, perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya terus mengalir ke dalam hidupnya tanpa henti. Ia bahkan diberikan beberapa kuda-kuda terbaik yang bisa ia kendarai untuk bepergian kemanapun ia mau. Namun, meski hidupnya sudah berubah menjadi sangat kaya raya, Rian tidak melupakan asal-usulnya. Ia tetap tinggal di desa yang sama dan tidak merasa malu untuk kembali berbaur dengan orang-orang yang dulu hidup bersamanya dalam kemiskinan. Rian sering mengunjungi rumah-rumah tetangga yang kesulitan dan memberi mereka bantuan. Ia membeli bahan pangan dalam jumlah besar dan membagikannya kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan. Tak jarang, ia mengundang anak-anak yatim untuk datang ke rumah barunya dan memberinya makanan serta pakaian baru. Rian juga mengeluarkan sebagian besar hartanya untuk memperbaiki fasilitas di desa. Ia membangun jembatan baru yang menghubungkan dua bagian desa yang terpisah oleh sungai, memperbaiki sekolah yang sudah usang, dan bahkan membangun sebuah puskesmas kecil untuk memenuhi kebutuhan kesehatan warga. Ia ingin agar orang-orang di sekitarnya merasakan dampak positif dari kekayaannya, karena ia percaya bahwa kebahagiaan sejati terletak pada berbagi dengan sesama. Alina, meskipun sering muncul di kehidupannya, tidak pernah terlalu menuntut perhatian. Ia tinggal di dunia jin dan hanya sesekali datang untuk mengingatkan Rian akan janji yang telah ia buat. Setiap kali Alina muncul, ia selalu memperingatkan bahwa pernikahan mereka masih akan terjadi pada waktu yang telah ditentukan, namun ia tidak pernah memaksa atau mempercepatnya. Alina lebih memilih untuk menyaksikan Rian dengan sabar, merasakan kebahagiaan yang ia ciptakan sendiri dari kekayaan yang ia terima. Di satu sisi, Rian merasa bahagia dengan perubahan hidupnya, namun ada perasaan kosong yang terus menggerogoti hatinya. Ia merasa terikat dengan dunia jin dan dengan perjanjian yang telah ia buat. Meski semuanya tampak sempurna di luar, ada ketegangan yang tak bisa ia lepaskan. Ia sering bertanya-tanya apakah ia benar-benar bahagia, atau hanya merasa puas karena kekayaan yang diberikan oleh Alina. Apakah hidupnya benar-benar miliknya, atau ia telah kehilangan kebebasan yang sesungguhnya? Di tengah segala kemewahan yang ia nikmati, Rian mulai merasakan bahwa meskipun ia sudah memperoleh segalanya, ia tetap belum menemukan kedamaian dalam hatinya. Ia merasa seperti terperangkap dalam janji yang telah ia buat dengan Alina. Meskipun ia sering melakukan kebaikan kepada sesama, ada ketidakpastian yang mengganggu pikirannya, seolah hidupnya yang baru ini tidak sepenuhnya miliknya. Namun, keinginan untuk membuat keluarganya bangga, untuk membahagiakan orang tuanya, tetap mendorong Rian untuk bertahan. Ia terus berusaha menjadi orang yang baik meskipun ia tahu bahwa dalam hidupnya, tak semuanya berjalan seperti yang ia harapkan. Seiring berjalannya waktu,
kehidupan Rian yang kaya raya mulai menimbulkan perhatian lebih dari warga desa. Mereka yang dulu mengenalnya sebagai pemuda miskin yang harus bekerja keras untuk bertahan hidup kini melihatnya hidup dalam kemewahan yang luar biasa. Rumah megahnya, harta yang melimpah, dan tindakan kedermawanannya membuat orang-orang bertanya-tanya dari mana semua itu datang. Beberapa warga yang semula menyambut baik perubahan Rian, kini mulai merasa tidak nyaman. Ada bisik-bisik di antara mereka, dan gosip mulai berkembang. Pasti ada yang aneh dengan Rian. Mana ada orang yang bisa mendadak kayak begitu, ujar salah seorang tetangga. Mereka menganggap perubahan hidup Rian terlalu cepat dan terlalu besar untuk dijelaskan dengan cara yang biasa. Beberapa orang bahkan mulai beranggapan bahwa Rian mungkin telah melakukan sesuatu yang tidak wajar. Dia pasti telah menjual jiwanya kepada makhluk gaib, dibisik seorang wanita tua yang tinggal di ujung desa. Aku dengar, dia sering pergi ke hutan, itu pasti ada hubungannya dengan ilmu hitam. Rumor-rumor itu semakin berkembang dan semakin mengarah pada sesuatu yang gelap. Mereka yang tidak tahu kisah sebenarnya, semakin terpengaruh oleh desas-desus itu. Mereka berbicara di belakang punggung Rian, memandangnya dengan kecurigaan yang semakin besar. Rian, yang awalnya tidak terlalu peduli dengan omongan orang, mulai merasakan ketegangan di sekitarnya. Setiap kali ia berjalan melewati warga desa, ada yang menatapnya dengan tatapan penuh rasa curiga. Beberapa orang bahkan menjauh darinya, menghindar seolah-olah ia membawa malapetaka. Rian tahu bahwa selama ini ia telah berusaha keras untuk membantu desa, tetapi semakin hari ia merasa semakin terasing. Di satu sisi, ia merasa tidak ingin membiarkan rumor-rumor itu mengganggu kebahagiaannya. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa keberadaan Alina harus tetap dirahasiakan. Ia takut jika orang-orang mengetahui bahwa ia mendapatkan segala kekayaannya melalui perjanjian dengan jin, kehidupan barunya yang penuh dengan kebahagiaan dan kemewahan bisa hancur begitu saja. Rian merasa terperangkap antara keinginan untuk membahagiakan orang-orang di sekitarnya dan rasa takut jika rahasianya terbongkar. Beberapa kali Rian merasa tergoda untuk menjelaskan semuanya kepada warga desa, untuk memberitahu mereka bahwa semua kekayaannya datang dari kebaikan hati Alina. Tetapi ia tahu betul bahwa jika ia mengatakan hal itu, ia akan kehilangan segalanya. Hatinya berat, tetapi ia tetap memilih untuk menutup mulut dan berharap bahwa gosip-gosip itu akan segera hilang dengan sendirinya. Beberapa malam, Rian mendengar suara langkah kaki di luar rumahnya. Warga yang penasaran mulai mengintip dari balik pohon atau jendela rumahnya, mencoba mencari tahu apakah ada sesuatu yang aneh yang terjadi di dalam rumah besar miliknya. Beberapa orang bahkan mulai mencoba mencari tahu lebih lanjut tentang Rian, menyelidiki latar belakangnya, dan mencari tahu dari mana ia mendapatkan kekayaannya. Rian mulai merasa cemas. Ia tahu bahwa jika rahasia tentang Alina terbongkar, tidak hanya hidupnya yang akan hancur, tetapi juga hidup orang-orang yang telah membantunya. Semua kebaikan yang telah ia lakukan untuk desa bisa berubah menjadi bumerang yang menghancurkan. Ia merasakan tekanan yang berat di dadanya, berusaha menjaga citranya di mata warga desa, namun takut jika ketegangan ini akan meledak kapan saja. Di tengah semua ketidakpastian itu, Rian merasa seperti sedang berjalan di atas tali yang tipis, antara menjaga rahasia yang bisa mengubah hidupnya dan berusaha tetap menjadi orang yang baik di mata orang lain. Seiring berjalannya waktu, meski Rian merasakan kebahagiaan karena kekayaan dan kemewahan yang diberikan oleh Alina, ia juga mulai merasakan ketegangan yang tak terungkapkan. Meskipun Alina selalu menunjukkan wajah manisnya, kadang-kadang ada momen-momen tertentu di mana sifat asli jin itu mulai tampak, dan hal itu membuat Rian merasa semakin terjepit dalam perjanjian yang telah ia buat. Pada malam-malam tertentu, setelah hari yang panjang, Rian sering menemukan dirinya duduk bersama Alina di ruang tamu rumah besarnya, menikmati teh dan berbicara tentang berbagai hal. Namun, ada kalanya dalam percakapan mereka, Alina berbicara dengan nada yang sangat berbeda. Suatu malam, setelah Rian pulang dari berkeliling desa, ia duduk di kursi favoritnya, hanya untuk disapa oleh Alina yang duduk di depannya dengan wajah yang tampak dingin. "Jangan pernah melupakan janjimu, Rian," kata Alina dengan suara yang datar dan tajam, suaranya seolah datang dari jauh. Mata Alina yang biasanya bercahaya itu kini terlihat gelap dan tajam, penuh ancaman. Rian terkejut dan merasa jantungnya berdebar kencang. "Apa maksudmu?" tanyanya, suaranya bergetar. Alina memandangnya dengan tatapan yang dingin.
Kau adalah milikku sekarang, Rian. Ingat itu. Semua yang kau miliki, rumah, harta, bahkan orang-orang di sekitar kita, adalah berkat kekuatan yang aku berikan padamu. Jangan sekali-kali berpikir untuk menentangku. Aku bisa mengambil semuanya kembali, hanya dengan satu kata. Rian merasa ada sesuatu yang berubah dalam sikap Alina. Selama ini, ia hanya melihat sisi baiknya, sisi yang penuh perhatian dan penuh kasih. Namun, saat ini, ia merasa seperti ia berada di hadapan makhluk yang tidak hanya misterius, tetapi juga menakutkan. Rian mencoba untuk tetap tenang, meskipun di dalam hatinya ada perasaan takut yang mulai tumbuh. Apakah kamu akan mengambil semuanya dariku? Rian bertanya, suaranya hampir tak terdengar. Alina tertawa kecil, tetapi tawanya terasa dingin dan penuh kekuatan. Kau tidak mengerti, Rian. Aku tidak akan mengambil apapun darimu, selama kau tetap patuh. Aku hanya mengingatkanmu bahwa ada harga yang harus dibayar. Jangan lupakan itu. Tatapan mata Alina yang tajam membuat Rian merasa seperti terperangkap dalam sebuah jebakan yang tak terlihat. Ia mengangguk pelan, berusaha menenangkan dirinya. Aku tidak akan melupakan janjiku, katanya, meskipun dalam hati ia merasa cemas. Namun, rasa takut itu tidak bisa begitu saja hilang. Rian mulai merasakan bahwa hubungan mereka semakin berat, dan meskipun ia mendapat segalanya yang ia inginkan, ia mulai menyadari bahwa kekayaan itu datang dengan harga yang lebih tinggi dari yang ia bayangkan. Alina, yang tampak seperti wanita yang penuh kasih dan perhatian, kini mulai menunjukkan kekuasaan dan kendali atas hidupnya. Kehidupan yang semula terasa penuh harapan mulai terasa seperti penjara emas. Rian merasa semakin tidak bebas, seolah-olah hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Ia selalu merasa diawasi, dan setiap keputusan yang diambil seolah-olah sudah ditentukan oleh Alina. Suatu malam, setelah percakapan tersebut, Rian berjalan keluar dari rumah besar itu, mencoba mencari ketenangan. Ia melangkah menuju kebun belakang rumah, tempat yang biasa ia kunjungi untuk menyegarkan pikirannya. Namun, seiring ia berjalan melalui taman yang subur dan tenang, perasaan cemas itu semakin menguasainya. Dia tahu bahwa Alina adalah makhluk yang lebih kuat dari yang ia bayangkan, dan meskipun ia telah diberi segala kemewahan, Rian tidak bisa mengabaikan fakta bahwa ia telah terikat pada perjanjian yang bisa menghancurkannya kapan saja. Rian merasa semakin terisolasi, tidak hanya dari warga desa yang mulai mencurigainya, tetapi juga dari dirinya sendiri. Apa yang dulu dianggap sebagai berkah kini mulai terasa seperti kutukan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Rian merasakan betapa kuatnya kekuatan yang telah ia terima, dan betapa kecilnya ia di hadapan Alina. Ia merasa semakin terperangkap dalam kehidupan yang diciptakan oleh wanita jin itu, dan meskipun ia tidak tahu harus berbuat apa, ia mulai merasakan bahwa ia harus menemukan cara untuk melepaskan diri dari cengkeraman Alina sebelum semuanya terlambat. Seiring berjalannya waktu, Rian semakin terperangkap dalam perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan. Meskipun kekayaan melimpah dan kemewahan mengelilinginya, ia mulai merasa kesepian. Alina, yang awalnya begitu penuh perhatian dan manis, kini berubah menjadi bayang-bayang yang terus mengawasi setiap gerak-geriknya. Rian merasa seperti hidup dalam penjara emas, di mana kebebasan yang paling sederhana pun terasa begitu jauh. Setiap kali ia mencoba untuk mendekati seseorang, bahkan sekadar berbicara dengan teman lamanya, Alina akan muncul, menatapnya dengan tajam dan memperingatkan agar ia tidak terlalu banyak bergaul dengan orang lain. Kau milikku, ya, Alina sering mengingatkannya dengan nada yang hampir mengancam. Jangan pernah lupa itu. Rian yang awalnya merasa bangga dengan kekayaan yang ia raih mulai merasakan penyesalan yang dalam. Hatinya semakin diliputi keraguan. Apakah keputusannya untuk menerima tawaran Alina benar? Apakah ia benar-benar mendapatkan kebahagiaan yang diinginkannya, ataukah ia hanya menjadi pion dalam permainan yang lebih besar yang tidak ia pahami sepenuhnya? Pada suatu malam yang sunyi, saat ia duduk sendiri di kamar besar rumah mewahnya, Rian merasa tak dapat tidur. Pikirannya terus dipenuhi dengan pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Ia menatap keluar jendela, memandang bintang yang ada di langit malam. Dulu, ketika ia masih kecil dan hidup di desa yang jauh dari kemewahan, ia sering memandang bintang itu dan bermimpi. Ia bermimpi memiliki kehidupan yang lebih baik, lebih layak untuk dirinya dan keluarganya.
Namun kini, ia merasa jauh dari impian itu. Semua yang ia miliki terasa hampa, karena meskipun fisiknya dipenuhi dengan kekayaan, hatinya merasa kosong. Alina tidak hanya mengendalikan hidupnya secara finansial, tetapi juga emosional. Rian mulai merasa terasing dari orang-orang yang dulu ia cintai. Setiap kali ia mencoba untuk berbicara dengan ibunya atau ayahnya, ia merasa ada jarak yang semakin besar. Alina selalu hadir di pikirannya, dan meskipun ia tampak baik hati di luar, dalam hatinya ia tahu bahwa wanita itu memiliki kekuatan yang begitu besar untuk mengubah segalanya. Apakah ini yang aku inginkan? Rian bertanya pada dirinya sendiri, namun tidak ada jawaban yang datang. Ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke masa lalu, ke kehidupan yang sederhana di kampung, tetapi ia juga mulai merasakan bahwa harga yang ia bayar untuk semua ini terlalu mahal. Apakah kekayaan dan kemewahan ini sebanding dengan kehilangan dirinya sendiri? Keraguan itu terus membelit hati Rian. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia bisa menemukan kebahagiaan sejati dalam hidup yang diciptakan oleh Alina? Ataukah ia hanya terjebak dalam sebuah ilusi yang indah, namun pada akhirnya akan menghancurkannya? Meskipun ia tahu bahwa ia tidak bisa membatalkan perjanjian yang telah dibuat, Rian mulai merasakan bahwa ia harus menemukan cara untuk keluar dari cengkeraman Alina. Tetapi untuk itu, ia tahu bahwa ia harus menghadapi risiko yang sangat besar. Rian merasa semakin terisolasi. Ia tidak tahu siapa lagi yang bisa ia percayai. Ketika ia melihat kembali ke kehidupan lamanya, ia merindukan kedamaian dan kesederhanaan yang dulu ada. Meskipun hidupnya penuh dengan hal-hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, ia merasa bahwa sesuatu yang lebih penting telah hilang. Kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk hidup sesuai dengan keinginannya tanpa ada yang mengendalikan. Di malam itu, Rian memutuskan bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi yang ia tahu adalah bahwa ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Rian berdiri di ambang pintu rumahnya, memandang warga desa yang berdiri di halaman dengan penuh kecurigaan. Beberapa wajah familiar yang dulu merupakan teman-temannya kini menatapnya dengan penuh tanda tanya. Mereka tahu bahwa kekayaan yang dimiliki Rian tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Tidak ada pekerjaan yang layak yang bisa menghasilkan begitu banyak uang dalam waktu singkat. Suara bisik-bisik terdengar jelas di antara mereka, dan beberapa bahkan mulai mencemuhnya. Rian, diseru salah satu tetangga, Pak Agus, dengan suara keras. Apa yang sebenarnya terjadi? Dari mana semua ini datang? Kau dulu hanya seorang pemuda miskin. Mengapa tiba-tiba hidupmu berubah begitu cepat? Rian merasa kepalanya berputar. Matanya menatap tanah, berusaha mencari kata-kata yang bisa meyakinkan mereka. Namun, tak ada penjelasan yang bisa ia beri tanpa mengungkapkan rahasia Alina. Ia tidak bisa menceritakan tentang jin dan perjanjian yang ia buat. Bagaimana mungkin mereka akan mempercayainya? Bahkan Rian sendiri mulai merasa ragu tentang perjanjian itu. Saya hanya bekerja keras, Pak Agus, jawab Rian dengan suara serak, berusaha terdengar tenang. Semua ini hasil kerja keras saya. Namun, kata-kata itu terdengar hampa di telinga warga desa. Mereka tidak puas dengan penjelasan yang sangat sederhana itu. Suasana semakin tegang. Beberapa warga mulai mendekat, mata mereka dipenuhi tanda tanya dan kecurigaan. Ada yang berbisik, ada yang melontarkan tuduhan. Di tengah ketegangan itu, angin tiba-tiba bertiup kencang, meliuk-liuk di antara pohon-pohon dan menerpa wajah Rian. Rian terkejut dan mendongak, hanya untuk menyadari bahwa angin itu bukan sekadar angin biasa. Ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Tiba-tiba, suara yang asing namun menggetarkan mulai menggema di sekitar mereka, suara yang dalam dan menggulung seperti ombak. Itu adalah suara Alina. Kau tidak perlu menjelaskan apapun kepada mereka, Rian. Suara itu menggema dengan kekuatan yang membuat tanah seolah bergetar. Mereka hanyalah manusia biasa yang tidak tahu apa-apa. Mereka tidak berhak tahu segalanya tentang hidupmu. Warga desa terperanjat. Mereka mundur selangkah, beberapa menutupi telinga mereka dengan tangan, mencoba menghindari suara yang membuat tubuh mereka menggigil. Beberapa orang bahkan terjatuh ketakutan. Mereka melihat ke arah Rian, wajah mereka dipenuhi ketakutan,
namun mereka tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Suara itu bukan suara manusia, dan mereka tahu itu. Ryan, yang masih gemetar, hanya bisa menatap ke sekelilingnya dengan cemas. Alina, yang biasanya begitu anggun dan tenang, kini menunjukkan kekuatan sebenarnya. Ia menyadari bahwa perbuatannya mengundang perhatian yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. "Pergilah, semua," suara Alina terdengar semakin kuat, mengandung perintah yang tidak bisa ditolak. "Kalian tidak tahu apa-apa tentang dia, dan kalian tidak akan pernah mengerti." Warga desa, ketakutan dan bingung, segera berlarian meninggalkan halaman rumah Ryan. Mereka kembali ke rumah mereka, meninggalkan Ryan sendirian dengan perasaan yang semakin berat. Mereka masih takut, namun lebih takut lagi dengan apa yang mereka dengar dan rasakan tadi. Ryan berdiri terpaku di tempatnya, merenung. Warga desa telah pergi, tapi perasaan cemas dan penyesalan terus menggelayuti hatinya. Apa yang terjadi tadi malam bukan hanya menambah jarak antara dia dan mereka, tetapi juga memperburuk hubungannya dengan dunia manusia. Ryan tahu, Alina telah membuat segalanya lebih rumit. Kini, hidupnya tidak hanya dipenuhi dengan kemewahan yang ia impikan, tetapi juga rasa takut yang tak terucapkan. Setiap kali ia melihat bayangan Alina, ada perasaan terperangkap yang muncul. Ia tidak hanya terperangkap dalam ikatan perjanjian itu, tetapi juga terperangkap dalam dunia yang telah berubah menjadi gelap dan penuh ancaman. Ia mulai merasakan betapa sulitnya menjalani hidup dengan kekuatan yang tidak sepenuhnya ia kuasai. Ryan memegang dadanya, merasa perasaan bersalah menghantui dirinya. Apakah ini yang ia inginkan? Apakah hidupnya yang baru ini benar-benar lebih baik daripada yang dulu? Atau, seperti yang ia rasakan kini, ia hanya menggali lubang yang lebih dalam untuk dirinya sendiri? Ia menyadari bahwa, meskipun semua ini dimulai dengan mimpi dan keinginan untuk mengubah nasib, ia kini berada dalam dunia yang jauh lebih besar dan berbahaya daripada yang ia duga. Ryan berdiri di ambang rumah besar yang pernah ia banggakan, menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Angin malam berhembus perlahan, membawa angin sejuk yang menenangkan hatinya sejenak. Namun, di dalam dirinya, perasaan kacau balau tak kunjung reda. Ia merasa terperangkap, terjepit di antara dua dunia yang tak lagi bisa ia sambangi sekaligus. Selama ini, ia telah menikmati segala kemewahan yang dibawa oleh Alina. Rumah besar yang penuh dengan barang-barang mewah, kuda-kuda yang indah, pakaian mahal, dan kekayaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, semakin hari ia semakin merasa asing dengan dunia ini. Keberadaannya di sini bukanlah sesuatu yang alami. Semua itu didapatkan dengan sebuah perjanjian yang tidak sepenuhnya ia pahami. Alina, jin yang telah memberinya segalanya, tidak lagi memperlihatkan sisi lembut dan baik hatinya. Semakin lama, ia menunjukkan lebih banyak sifatnya yang dingin dan menguasai. Kini, Ryan tahu bahwa ia terjebak. Hatinya telah menjadi milik Alina, dan ia tak bisa lagi menghindar dari janji yang telah ia buat. Pagi itu, ketika Ryan terjaga, ia menemukan Alina menunggunya di ruang tamu. Wanita itu berdiri dengan anggun, mengenakan gaun putih bersulam emas yang kini tampak lebih mencolok daripada sebelumnya. Mata Alina tajam, seperti biasanya, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda di balik tatapan itu. Sesuatu yang membuat hati Ryan semakin berdebar. "Kau sudah siap, Ryan?" ditanya Alina, suaranya lembut namun penuh tekanan. "Sudah waktunya kau meninggalkan dunia ini dan hidup bersamaku di alam jin. Semua yang kau miliki, semua yang kau anggap berharga di dunia ini, akan kubawa bersamamu." Ryan terdiam. Kata-kata Alina menggema di telinganya, membuat dadanya sesak. Ia merasa seperti terhimpit oleh pilihan yang tak bisa ia hindari. Segala yang ia miliki, kemewahan, kekayaan, dan kebanggaan yang datang dengan itu, semua akan hilang begitu saja jika ia memilih untuk tetap berada di dunia ini. Namun, pada saat yang sama, ia tahu bahwa hidup di alam jin bersama Alina juga bukanlah pilihan yang mudah. Itu adalah dunia yang jauh lebih asing dan penuh bahaya, di mana segala hal yang ia anggap pasti bisa berubah dalam sekejap. Ia mengingat masa lalunya, kehidupan sederhana di desa yang dulu penuh dengan kerja keras dan mimpi. Meski miskin, ia merasa bebas. Kini, meski kaya raya,
ia merasa terpenjara, terikat pada janji yang seharusnya tidak pernah ia buat. Rian menatap Alina, matanya memantulkan kebingungan dan penyesalan. Apakah ini pilihan yang tidak bisa kuubah? Tanyanya, suaranya bergetar. Alina tersenyum tipis, senyum yang lebih menyeramkan daripada menenangkan. Tidak ada jalan kembali, Rian. Kau telah memilih. Semua yang terjadi setelahnya adalah konsekuensi dari pilihanmu. Rian menarik napas panjang, mencoba mencerna apa yang telah terjadi. Ia merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah momen yang menentukan, momen di mana ia harus membuat keputusan terakhir. Akhirnya, ia mengangkat kepala, berusaha menahan air mata yang sudah hampir jatuh. Aku tidak bisa hidup seperti ini, katanya, matanya penuh penyesalan. Aku sudah terperangkap. Tapi aku tak bisa terus hidup dalam ketakutan. Aku ingin kembali ke dunia manusia. Alina memandangnya dengan tatapan dingin, seolah menilai apakah keputusan itu pantas ia terima. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menegangkan. Akhirnya, Alina menghela napas panjang. Sepertinya kau belum siap, ujarnya dengan suara rendah yang hampir terdengar seperti bisikan. Baiklah, Rian. Jika itu yang kau inginkan, aku tidak akan menahannya. Tapi ingatlah, dunia ini tidak pernah memberi kesempatan kedua. Rian menatap Alina, merasakan beban di hatinya semakin berat. Ia tahu bahwa dengan keputusan ini, ia mungkin kehilangan segala yang telah ia peroleh. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa lagi bertahan dalam dunia yang penuh dengan kebohongan dan ketakutan. Terima kasih, Alina. Terima kasih karena telah memberiku kesempatan untuk merasakan hidup lebih dari sekadar bertahan hidup, kata Rian perlahan. Namun, aku memilih untuk pergi. Aku ingin kembali ke dunia manusia, ke tempat yang aku anggap rumah, meski aku tahu itu tidak akan pernah sama lagi. Dengan kata-kata itu, Rian berbalik dan melangkah keluar dari rumah besar yang telah menjadi penjara baginya. Alina tidak menghalanginya. Ia hanya berdiri di sana, menyaksikan Rian pergi, dengan tatapan yang sulit dibaca. Rian melangkah pergi dengan berat hati, menyadari bahwa pilihan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Keputusan ini bukan hanya tentang meninggalkan Alina, tetapi juga tentang menemukan kembali siapa dirinya yang sebenarnya. Tentang kembali ke dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan keraguan, namun juga harapan dan kemungkinan baru. Ketika langkahnya semakin jauh dari rumah itu, Rian merasa seolah-olah ia melepaskan beban yang telah menekannya selama ini. Namun, ia juga tahu bahwa keputusannya ini tidak akan mudah. Pada malam yang penuh misteri itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya, seolah menyembunyikan rahasia yang besar. Rian berdiri di depan Alina, dan seiring detik waktu berlalu, ia merasa seolah seluruh dunia berubah di sekelilingnya. Tanpa kata-kata lagi, Alina mengangkat tangannya, dan dalam sekejap mata, dunia yang ia kenal menghilang. Desa yang dulu penuh dengan kenangan kini hanya menjadi bayangan samar di belakangnya. Rumah besar, harta yang melimpah, dan kemewahan yang pernah ia nikmati lenyap tanpa jejak. Warga desa yang sebelumnya berbisik tentang perubahan hidup Rian kini hanya bisa terdiam. Mereka hanya menemukan tanah kosong, tak ada lagi rumah atau tanda-tanda kehidupan di tempat yang pernah dihuni Rian. Di alam jin, Rian merasa seolah ia telah memasuki dunia yang sangat berbeda, lebih megah dan misterius, namun lebih gelap dan penuh bahaya. Di sana, kekayaan yang ia impikan selama ini ada dalam genggamannya, namun kebahagiaan yang ia harapkan tidak pernah datang. Rian kini hidup di antara para jin, makhluk yang jauh lebih kuat dan lebih tua dari dirinya, namun tetap merasa kesepian. Alina, yang kini menjadi pendampingnya, tidak pernah menunjukkan kasih sayang yang sama seperti dulu. Di alam jin, ia menjadi sosok yang lebih dingin, lebih kuat, dan lebih menguasai. Rian tahu bahwa ia telah terperangkap, bukan hanya oleh janji yang pernah ia buat, tetapi juga oleh kekuatan yang tidak bisa ia kendalikan. Meski ia memiliki segala sesuatu yang ia impikan, kekayaan yang melimpah, kehidupan yang lebih mewah, hati Rian terasa kosong, seperti ada sesuatu yang hilang. Setiap malam, ia terbangun dengan perasaan yang sama, menyesal.
Menyesal karena telah menerima tawaran Alina tanpa benar-benar memikirkan dampaknya. Kini, ia terjebak dalam dunia yang jauh lebih asing, dan setiap langkahnya terasa lebih berat. Dunia manusia, dengan segala kesederhanaannya, jauh lebih membuatnya merasa hidup daripada kekayaan yang tidak berarti di dunia jin. Warga desa hanya tahu kisah separuhnya. Mereka mengingat Rian sebagai pemuda miskin yang tiba-tiba menghilang dan mereka hanya bisa berbisik tentang apa yang terjadi setelah itu. Mereka tidak tahu bahwa Rian kini terperangkap di dunia yang sangat jauh dari dunia yang pernah ia kenal. Sebuah dunia yang penuh dengan keajaiban, tetapi juga penuh dengan pengorbanan. Dan begitu, cerita Rian menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun di desa itu. Sebuah kisah tentang ambisi yang terlalu besar, tentang cinta yang datang dengan harga yang sangat tinggi, dan tentang keputusan yang harus diambil tanpa memikirkan konsekuensinya. Cerita tentang Rian, pemuda yang mencari kebahagiaan, namun harus membayar harga yang tak terbayangkan, kini menjadi pengingat bagi mereka yang ingin mengejar impian, bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Seperti bintang yang pernah ia pandangi dengan harapan, Rian kini menghadapinya dari sisi yang berbeda. Dari dunia yang tak pernah ia duga, sebuah dunia yang indah namun menakutkan, penuh dengan kekayaan namun juga dengan kesepian yang tak terelakkan.